Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Muhaimin dengan NIM 2002 0550109. Dengan ini akan melakukan perawatan pada kipas angin untuk pemenuhan tugas mata kuliah praktik perawatan dan perbaikan elektronika. Baik, jadi di sini kita akan membongkar kipas angin. Peralatan yang digunakan yaitu kuas, obeng, dan multimeter. Jadi kita bersihkan dulu bagian depannya. Terus kita buka penutupnya. Baik, jadi kita buka dulu bagian baling-balingnya. Putaran, jadi pada kipas ini putarannya kurang kencang, jadi mungkin dikarenakan karena banyak debu. Jadi kita akan coba untuk membersihkan debu-debu pada kipas terlebih dahulu. Kita bersihkan. Dapat dilihat di sini bahwa terdapat rambut yang menghambat perputaran dari rotornya sehingga putarannya kurang kencang. Jadi kita bersihkan rambut yang ada pada besi-besi penghalang yang memutar baling-baling. Kita bersihkan rambut yang ada pada batang pemutar. Jadi kita bersihkan bagian batang pemutarnya dari penghalang seperti rambut dan debu supaya putarannya itu kencang. Jadi kemudian kita buka bagian dalam sini ya, kita lepas. Kemudian kita buka bagian dalam dari kipasnya. Jadi sudah terdapat banyak debu, kita bersihkan semua debu yang terdapat pada bagian-bagian kipas ini. Bagian sini juga dapat debu, jadi kita bersihkan juga bagian sini. Nah, dapat dilihat di sini terdapat debu yang banyak di bagian belakang sehingga dia itu menghambat perputarannya. Jadi kita bersihkan saja. Kita bersihkan debu yang ada pada kipas. Jadi bagian-bagian kipasnya itu ini terdapat kapasitor, terdapat bagian lilitan,
dan di dalamnya itu terdapat rotor yang untuk memutar kipas. Jadi ini dinamonya, satu kesatuan, dimana ketika lilitan ini dialiri listrik, maka bagian rotor itu akan berputar karena gaya medan magnet. Jadi setelah bagian pemutar kipas atau dinamo kipas dibersihkan, kita buka lagi di bagian tombolnya, di bagian selektor kipas untuk mengatur kecepatan kipas. Jadi dapat dia di sini terdapat 4 kabel untuk mengatur 3 kecepatan. Kecepatan 1, 2, 3, dan yang 0 ini untuk off-nya. Dia mematikan. Jadi tipe kipasnya ini yang bisa ditarik. Jadi ketika dia di selektornya ini di seperti ini ditarik, maka dia akan berganti posisi dari jadi kecepatan 1, 2, dan 3, dan bisa juga diatur secara manual. Nah, untuk ini kabel power yang ini dapat dilihat dia terhubung ke sini. Yang pertama dia langsung, yang ini dia langsung ke bagian dinamo, dan yang biru dia terhubung dengan yang abu-abu yang langsung menuju ke dinamo, sedangkan yang coklat ini dia terhubung ke selektor. Jadi sebelum kipas sebelum arus 220 masuk ke dinamo, dia melalui selektor terlebih dahulu untuk diatur kecepatannya. Jadi ini di bagian pengatur kecepatannya. Coba kita ukur menggunakan multimeter. Baik, ini sudah terhubung. Kita lihat jadi pada posisi kecepatan 1 di bagian hijau, yaitu nilainya hampir tidak, nilai terhubungnya hampir tidak ada, dan yang lain itu memiliki nilai yang tinggi. Sedangkan untuk yang hijau dia nilainya hampir 0. Ketika kita alihkan ke posisi kecepatan 2, yang pada kabel hijau dia memiliki nilai tinggi, sedangkan yang kuning dia 0. Berarti kabel yang kuning adalah kecepatan kedua, dan kita arahkan yang ketiga, maka kecepatan kuning itu berubah, memiliki nilai, sedangkan yang kabel yang putih itu hampir tidak ada. Berarti untuk pengaturan kecepatannya, kecepatan 1 kabel hijau, kecepatan 2 itu kabel yang kuning, dan kecepatan 3 itu kabel yang putih. Jadi semuanya terhubung dengan baik, hanya di bagian dinamo yang
putarannya kurang kencang akibat terdapat debu. Jadi kita bersihkan debunya saja. Jadi mungkin itu. Nah, setelah semua bagian sudah bersih dari debu, kita tutup kembali kipasnya seperti semula. Jadi sudah kembali seperti sedia kala. Jadi kita akan tes kipasnya. Jadi putarannya sudah agak lebih kencang dibanding sebelumnya dan sudah kembali ke semula.